digangguin somehow dari teman-teman Alaki Mika karena Estes-nya lebih prefer untuk barengan sama seorang Ruby dan kayaknya mereka habis ngedapetin satu. Oh no, enggak, ternyata mereka muter sih. Yap, masih mencoba untuk putar-putar jalan dulu. Tapi kali ini Donran Wolfgang-nya menuju ke arah Azumi yang dari sisa satu bar lagi. Tapi soal belum dari seorang Cincau mencoba untuk langsung di casting. Berharap jika masih RRQ Mika mengejar, maka dia akan terkena damage dari Pou. Yes, Pou sementara itu sebagai seorang Estes cukup berani. Padahal di depan itu ada Ling loh. Tapi kayak dia nggak ada takut-takutnya gitu. Inilah maksud aku, kayak kalau Pou main, dia itu juga calon-calon main agresif. Karena Angela, kok berapa banyak sih Angela yang bisa main agresif yang orang sampai takut buat dikejar pakai papat string. Dan itu Angelanya Pou gitu loh. Jadi kayak playstyle-nya memang unik. Iya. Digentayangin habis-habisan gitu, yang bakal ditempel habis-habisan. Tapi dari arah bottom lane juga Ash kali ini mencoba untuk mengambil ke arah gold top lane, di top lane now yang mencoba untuk cutting lane, langsung disamperin sama Pou dan juga Lele Pingkan. Dia pun langsung mencoba untuk mundur ke arah belakang. Nah inilah dia tuh, jadi anak slow motion. Yes, jadi super slow ya, karena kena second skill dari seorang Estes. Dan juga di arah bottom lane Bill harus pulang dulu karena HP-nya sudah tidak segar lagi ya teman-teman. Memang agak susah melawan Xbox early game kalau pakai hero-hero melee ya. Betul. Jadi agak berbahaya, tapi Cincau di sini bermain dengan aman, sangat agresif. Dia menggunakan soul bloom-nya dengan juga guiding wind, mencoba untuk mengganggu Ash yang sedang mengamankan purple buff-nya. Tapi dia masih tahu diri, dia nggak mau cari resiko. Dia pun mundur ke arah belakang. Oke, seenggaknya dia ngepok dan bikin lebih lama lagi ya. Tapi turtle-nya udah mulai ditarik juga ke arah samping. Jadi ini sebenarnya dari teman-teman mau pakai aja harus hati-hati dari belakang. Ada Lele Pingkannya juga. Sudah bakal mulai datang lagi. Pou dari belakang, tapi turtle-nya masih bisa diamankan oleh seorang Esmeralda. Sementara itu first blood ke arah seorang Mikasa. Ini menjadi kerugian tentunya untuk teman-teman dari Morph Akasha sendiri. Oh, tapi Azuminya masih mau coba dikejar lagi. Nggak, ternyata itu cuma bayangan dari seorang Ash. At least dia berhasil nge-secure turtle sih. Jadi nggak rugi-rugi banget. Last Insanity juga dipopom sama seorang Queenie, walaupun adanya retribution dari seorang Mikasa. Sehingga purple buff masih bisa diamankan. Link-nya nggak jadi cicak di dinding. Dia masih bisa jadi super glider. Dan di arah orange buff-nya kali ini mencoba untuk dirusuh 3 hero. Langsung dihajar dengan Black Dragon Bomb atau Black Dragon Bomb Hell. Kalau kata Eko, langsung dihajar dengan Tempest of Blade-nya. Dan ternyata Pou pun harus tumbang. Wah. Pou. Padahal dia udah emblem yang cukup menarik juga, Focusing Mark. So dia bakalan bisa memberikan teman-temannya yang memberikan damage ke arah target yang sudah dia pukul itu bakalan tambah 6%. Jadi ini lebih oke lagi tentunya untuk teman-teman dari Alaki Mika yang emang mainnya apalagi dengan seorang Ash ya. Dan ini kan tambahan lagi damage untuk klon-klonnya juga gitu loh. Cuman yang harus diperhatikan adalah dengan adanya link dari Morph Akasha, positioning dari Pou ini nggak boleh kelihatan sering-sering. Ya, atau ditusuk, bakal langsung ditusuk. Dia bakal naik tembok dan nusuk kan. Betul, apalagi ada Cincau juga yang sebenarnya dengan Soul Bloom, ketika nanti Soul Bloom-nya pecah, dia bisa nge-reveal siapapun yang ada di dalam rumput. Oh, dan jangan lupa di sini Cincau harusnya sih langsung bikin NOD dan Popolen Kupanya nih dari seorang Azumi harus bikin dominan sih. Karena Estes tuh heal-nya kan bakal rest ya. Apalagi Blessing of the Goddess tuh nambahinnya langsung setengah darah kalau nggak ada NOD. Tapi meanwhile in the purple, kita lihat di sini langsung diajar juga dengan Tempest of Blade yang mencoba untuk kabur ke arah belakang dari seorang Najel. Cincau tidak bisa berbuat apapun lagi karena dia menggunakan Silent Eagle hanya untuk last resortnya. Dia pun harus tumbang kali ini. Walaupun datang seorang S dengan tenyomnya, Ranger emas, dia nggak bisa ngapa-ngapain tapi at least nge-secure seorang Lita Wanderer. Oke, tapi purple-nya seenggaknya jadi ketahan dan ini bikin teman-teman dari Alaki Mika nggak bisa ngerusuhin purple yang dipunyain sama teman-teman dari Morph Akasha. Benar. Jadi linknya cukup free seenggaknya untuk sekarang dari segi purple buff-nya sendiri. Karena kalau yang kita tahu, salah satu cara untuk nge-counter link itu adalah ngambilin blue buff-nya. Gangguin. Jadi biar linknya nggak bisa loncat-loncat di tembok ya. Tapi Bill di sini mencoba untuk ngerusuh karena Ash mencoba untuk mencuri. Kayak swiper di film Dora ya. Dia mau coba curi jungle-nya, tapi untungnya gagal karena dia pun masih menjaga posisi aja walaupun adanya Lele Pingkan dan juga Pou. Dia nggak mau terlalu maju karena Azumi sekali lagi bakal resek kalau sampai dia digigit sama KB dan Rabies. Oke, tapi Lele Pingkan juga masih mantau. Dia masih coba untuk zoning, cuman Cincau dia udah mulai datang dan ternyata Soul Bloom-nya pecah ke arah seorang Queenie dan juga Pou. Udah mulai ada item KB juga dikeluarkan menuju ke arah seorang Pou. Tapi kali ini datang lagi seorang S. Langsung diajar dengan Manipulation, ditambah lagi Last Insanity di combo wombo. Datang lagi seorang Black Dragon Bomb di
di belakang sana. Kali ini tanpa adanya ampun dan Gyokoi pun harus tumbang. Kita lihat mencoba untuk dikejar Karin Cincaunya masih bisa gocek-gocek gaming dan Bill 1 versus 4. Darahnya berkurang cepat sekali. Dia pun harus tumbang. Cincau tidak bisa melakukan apapun lagi dan Turtle menjadi milik RRQ Mika. Gak enak sih posisinya tadi karena teman-teman dari Morph Akasha, oke mereka fokus ke arah Gyokoi, bahkan Bill juga tadi masuk ke arah seorang Gyokoi, dan ini kita bakalan lihat dari replay by Monoform teman-teman. Gimana posisinya? Oke, ini udah mulai masuk kan. Now-nya udah berada di tengah Gyokoi. Lihat, Bill-nya masuk dari belakang. Mikasa juga akhirnya fokus ke arah Gyokoi. Dan Cincau ketika dia circling Eagle, beratnya adalah S-nya itu selalu banyak. Bayangannya yang asli juga yang mana, apalagi di dalam team fight yang seru-seru itu, dengan posisi yang kepecah, Morph Akasha kesulitan sih. Jadi karena memang harus ke split positionnya. Betul. Dan apalagi tadi memang momen-momen kayak tadi Black Dragon Form-nya juga sempat untuk mencoba untuk masuk walaupun nggak bisa memberikan impact yang maksimal untuk membantu teman-teman dari Morph Akasha sehingga langsung dihabisin begitu aja ya. Dan Turtle juga menjadi dipegang sama teman-teman dari arah Kimika. Tapi kita lihat di sini ada arah mid lane langsung dihajar. I'm offended juga dikeluarkan. Fanny Polisi juga sudah mulai berhenti. Blessing of the Goddess mulai dikeluarkan lagi. Tempest of Blade ya mencoba untuk menari-nari dengan indah di arah mid lane. Unstoppable berhasil didapatkan oleh seorang S. Now pun dipukulin sakit banget. Masih ada guiding ini sangat baik dari seorang Cincau. Dia masih bisa mundur ke arah belakang dan datang naga dari seorang Bill yang mengusir teman-teman dari arah Kimika. Yes, akhirnya RRQ Mika dipukul mundur. Networknya walaupun masih dipegang oleh RRQ Mika dengan selisih 1.700-an, tapi Morph Akasha juga sudah mulai menyusul dengan ketat ya Kolius. Apalagi di menit segini. Sayangnya di arah bottom lane dengan kehadiran seorang Ash, push turret udah bukan masalah sih buat teman-teman RRQ Mika. Apalagi dengan adanya Sun itu turret cepet banget jebolnya. Yes. Gak pakai lama langsung dihabisin, langsung dihajar. Betul, nggak pakai lama tentunya. Dan Gyokoi udah mulai kelihatan, tapi Mikasa sepertinya mau coba untuk melakukan pick off ke atas seorang Gyokoi. Ada Cincau juga ikut membantu Soul Bloom ya, tapi di belakang masih ada Lele Pingkan. Dan ternyata Cincau harus mulai mencoba untuk kabur. Guiding Wing-nya masih belum on. Udah ada I'm offended juga, Bill-nya udah mulai datang untuk memberikan backup lagi. Azumi juga, tapi di bottom lane-nya lagi-lagi tersisa Xbox sendirian. Sementara itu Now udah mulai join ke arah tengah. Berarti konsentrasi tim fight dari teman-teman Morph Akasha harusnya berada di area tengah sih sebentar lagi, karena dengan adanya Turtle juga yang sudah up. Dan lihat Bill-nya lagi masih coba untuk Black Dragon Form mulai dikeluarkan begitu aja, tapi dia pun langsung mendarat mencoba untuk mengajar ke arah Lele Pingkan karena circling Eagle. Dia pun salah positioningnya. Cincau langsung tidak mau, harus bisa flick out, tapi I'm offended on point banget. Cincau pun langsung ter-take down. Bill dengan Furious Dive-nya berhasil membuat lompat S, tapi dia pun gak mau berhenti mengejar. Oh ternyata tidak, bayangannya ini yang bikin caster bingung, kurang asik. Dia pun langsung mengajar ke arah Turtle nih Virgi. Yes, dan Bill pun akhirnya udah nggak berani untuk ngontesin lagi karena udah ngeliat juga Lele Pingkan itu udah ngezoning ketika ngeliat ke atas seorang Bill yang mulai mendatangi. Mikasa udah jadi Demon Hunter Sword-nya, dan Now dia masih mau pegang bash yang kecil di depan beruang itu sih. Karena Gini, Fir, kalau sampai di middle bullet game, menurut Virgi dari draftnya siapa yang bakal lebih bahaya? sebenarnya sulit juga karena makin lama bakal makin sakit, tapi mau Akasha mereka punya tuh sabar dulu. Oke, dihajar lagi dengan Falling Star Moon-nya, masih ada Blessing of the Goddess, reload dari Polisi juga langsung dipapar begitu aja. Tempest of Blade benar dengan indahnya kali ini Mikasa mencoba untuk dusuk-dusuk dekat Deviant, tapi bahaya banget, dia pun langsung tumbang. Kita lihat sini Now dari sisa 2 bar, 1 bar dikebukin sama seorang Tenyom, tapi masih bisa selamat. Asisten itu mencoba untuk langsung mengejar ke depan, flicker ke depannya sangat baik dari seorang Queenie, dan mereka langsung mendapatkan outer middle turret beserta Rico dari Queenie. Oh my god, dan ingat harusnya bakalan didapetin lagi sih. Pio-nya udah mulai maju lagi ke depan. Cincau mundur dulu ke arah samping, tapi Azumi yang menjadi lini depan dengan KB yang berada di area depan berat sih, apalagi KB-nya nggak tebel kan kalau sekarang. Jadi ini makin menjadi salah satu PR lagi tentunya. Tapi anyway, untuk RRQ Mika sendiri balik lagi. So, ini objektif mereka bukan ke wall sih. Wall itu cuma distraction aja. Ujung-ujungnya nanti mereka juga akan ngambil turret gitu loh. Kayak mereka wall kuat juga akhirnya karena masih ada Sun yang dengan clone teknik itu bisa memperbanyak diri dan akhirnya juga bisa membantu dalam team fight. Apalagi dari warisannya itu ya, warisan damage-nya itu kan tetap lumayan besar ke arah klon-klon dari seorang Sun. Gini,
Kalau dari RRQ Mika sebenarnya dari tadi juga mereka demen banget all out. Dia ngeliat ada satu yang di Betul. depan, ada yang off position, itu langsung dihajar sama teman-teman RRQ Mika, nggak peduli. Dan itu yang ngebuat Morph Akasia sedikit kewalahan. Jadi oke, coba tuh dihajar dengan circling eagle di arah top lane. Dan kita lihat sini Alpha Wolfram juga udah mulai dipapau gitu aja. KB menggigit ke arah Lele Pingkan, tapi Lele Pingkan masih ada Pow yang langsung nge-heal darahnya Lele Pingkan. Kembali full lagi. Inilah dia, butuh dominance, butuh NOD. Yes, ini sebenarnya Morph Akasia mau main pick off sih aslinya. Kalau mereka mau, Cincangnya ternyata ke Genius One. Dia nggak Iya. bikin ini dulu ya. Dia nggak sama sekali nggak bikin dominance. Mungkin dominance-nya dibikin sama Now. NOD-nya dibikin sama Now. dan Azuminya yang udah pegang Athena barusan, tapi Lordnya udah berhasil di-secure Last juga. Insanity juga langsung dipapap begitu aja menuju ke arah Bill. Bill. Bill pun langsung tumbang. Mereka mau nggak mau kocar-kacir mundur dulu mode defensif. Oke, tapi ngeliat lagi nih Golius dengan network yang cukup jauh juga. Ini udah mulai diselisih 7.000 networknya. Tapi Nao masih cukup kuat juga untuk nahanin di depan. Namun ini hitungannya yang udah gak bakalan kuat lagi sih posisinya. Apalagi dari S sendiri. Ternyata bayangannya lagi-lagi yang sekarat. Karena yang asli berada di area belakang. Mid lane sudah berhasil dihancurkan oleh seorang Pow di last hit turretnya. Tapi Lordnya udah mulai datang lagi. Yes, Cicaunya. Real World Manipulation pun langsung dipapap begitu aja. Dan datang lagi Black Dragon formasi Sanity-nya menuju ke arah dua hero sekaligus. Mikasa dalam bahaya, meleduk, dia panas pedih, dia pun gak bisa ngapa-ngapain lagi. Unstoppable berhasil didapatkan oleh seorang Queenie dan base-nya pun hancur. Kemenangan untuk RRQ Mika. Wow. Congratulations untuk RRQ Mika. Tapi ingat lagi ya, poin pertama. Dan Morph Akasia ini terkenal dengan game kedua yang biasanya lebih keras lagi. Karena mereka itu selalu ngekontesin game 2 jauh lebih berat sih menurut aku daripada game pertama. Karena game pertama tuh mereka kayak posisinya ngelihat, oke, mainnya begini, pola permainan mereka kayak gini. Oke, berarti kita harus lebih solid lagi. Kita harus sudah mulai ketemu counternya. Dan biasanya game kedua tuh mereka punya potensi besar untuk merebut poin. Kayak Tapi mesin tetap, diesel gak sih? woi, Ya kan mesin diesel kan Betul. panasnya lama. betul. Tapi ketika panas, wih, mengerikan. Dan Salah. inilah dia highlight by Steel Series. Silakan Virgil Roli ya. Yes, ini nih momen-momen dimana Gyogo yang akhirnya diincar sama 3 orang dari Morph Akasia. Tapi apa daya, karena fightnya kepecah, cincaunya juga nggak bisa nahan. Menurut aku dari segi pemilihan Matildanya sebagai mid laner dengan komposisi bermain yang mau ngajak tim fight terus susah. Karena lebih maksimal kalau seorang Matilda itu dijadiin pick off gitu loh, bareng sama seorang Link. Tapi masalahnya karena udah ada Estes juga dari RRQ Mika yang memang akhirnya mau nggak mau dipaksa untuk tim fight. Dan kalau posisinya teman-teman dari Morph juga kalah ya ini, makanya mereka terus datang nge-backup juga kan, mau nggak mau karena terpaksa. Dan untuk nyari Pow-nya sendiri dari tadi itu susah banget gitu loh buat itu kayak mereka masih punya Ashe gitu loh yang bisa nutupin posisi dari Pow-nya sendiri gitu. Dan ngelihat juga nih dari Queenie-nya ini mereka lagi ngelord dan zoning dari 3 orang teman-teman RRQ Mika ke arah Morph Akasia. 5-nya itu yang mau ngambil Bill-nya aja bahkan masih berhasil di take down. Dan inilah yang akhirnya bikin teman-teman dari Morph Akasia lebih kewalahan lagi gitu loh untuk bisa menahan snowball-nya. Itu susah banget karena RRQ Mika benar-benar kuat banget di sini. Nah, lihat, nah di depan aja itu Pow-nya tuh sampai agak tengah gitu dan dia masih kena Ashe, masih kena Gyogoi. Dan enaknya apa? Ashe itu kalau misalnya dia ngelempar klon kan HP-nya bakalan ngikut HP yang asli. Ketika HP yang aslinya juga masih tetap full dengan adanya seorang Pow yang bisa nge-heal, jadi klonnya itu bakalan makin tebel lagi dan juga bertahan lebih lama lagi gitu loh kok. Dan inilah dia MVP kalau based on the score jatuh di tangan Ashe. Tapi kalau menurut Golius pribadi ada 2. Oke. Jujur ya, dari Gyogoi dan juga Queenie. Ini bener-bener gila momen di mana Reroll Manipulation di pop up, Queenie-nya ready. Ini komunikasi yang amat sangat baik pastinya. Betul. Karena tadi juga Last Insanity dari seorang Queenie bener-bener makan banyak banget hero. Yes, dari tadi ya dia benar-benar berani banget untuk open maju. Padahal seperti yang kita tahu sendiri kayak X-Borg itu kan dia punya darah udah semakin diperkecil lagi sekarang. Udah bukan setengah armor setengah darah, tapi kayak sekarang 45% lah. Yes, 45% kurang lebih sampai 40% ya. That's why untuk dia bisa nge-dive in maju gitu,
menurut aku itu satu tindakan yang berani sih. Tapi seenggaknya dia sure kill, dia udah dapat gitu loh. Lihat, di match terbesar jatuh di tangan Ashe, Queenie dan juga Gyokoi. Nggak heran. Bener-bener gila. Dan samsaknya tapi ternyata di sini